Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi Rofi dari kelas 2025A dengan NIM 25112940888. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil inovasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9, mengenai GIFOM masalah siswa dengan tema akselerasi BK inklusif melalui asesmen digital dan adaptif. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 4 orang, yaitu ada Ahmad Syauqi Rofi, yaitu saya sendiri, lalu ada Mbak Dwi Ayuningrum, ada Mbak Reini Zafirda Ramadhani, dan juga ada Mbak Siska Kusumaningrum. Oke, yang melatar belakangi dari ide atau inovasi yang kami kembangkan yaitu dalam hal ini kami sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling atau BK dalam memberi asesmen masalah dalam bentuk GIFOM ini itu bertujuan untuk mempermudah pengerjaan guru BK dalam memberi asesmen masalah pada siswa dengan menggunakan salah satu tools atau alat dari Google, yaitu Google Formulir atau GIFOM, yang bertujuan nanti akan dikirimkan pada setiap siswa untuk mengisikan masalahnya pada GIFOM tersebut. Alat ini juga dapat mempermudah guru BK dalam ke depan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa, yang nantinya guru BK dapat memberi layanan BK yang sesuai dan pas dengan kebutuhan masalah yang sedang dihadapi siswa. Lalu diidentifikasi masalah yang pertama yaitu data siswa sulit diperbarui karena proses pengisian manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam memperbarui data. Yang kedua, analisis hasil asesmen yang memakan waktu lama apalagi jika jumlah siswa banyak. Lalu yang ketiga, kurangnya alat asesmen yang inklusif sehingga beberapa siswa dengan kebutuhan khusus belum terakomodasi. Yang keempat, tugas administratif menumpuk sehingga guru BK dalam hal ini itu kekurangan waktu untuk melakukan layanan konseling secara langsung kepada seluruh siswa. Lalu yang kelima, tidak adanya rekam jejak digital yang rapi sehingga membuat guru BK ini kesulitan dalam memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Lalu yang selanjutnya ada langkah efektif assessment dengan GIFORM atau Google Formulir. Yang pertama yaitu perancangan, yaitu mengubah instrumen asesmen ke format digital atau GIFORM. Yang kedua distribusi, yaitu menyebarkan tautan dengan tepat ke peserta didik. Yang ketiga pengumpulan dan analisis otomatis. Fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi Rofi dari kelompok 9 dari kelas 2025A dengan NIM 25112940888. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil inovasi dari kelompok kami dengan judul GIFOM Asesmen Masalah Siswa dengan tema akselerasi BK inklusif melalui asesmen digital yang adaptif. Yang melatar belakangi yaitu dalam hal ini kami sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling atau BK ingin mempermudah pengerjaan guru BK dalam memberi layanan asesmen masalah pada siswa dengan menggunakan salah satu tools dari Google yaitu Google Formulir atau biasa disebut dengan GIFOM, yang bertujuan nantinya akan dikirimkan pada setiap siswa untuk mengisikan berbagai masalahnya yang sedang dialaminya pada GIFOM tersebut. Alat ini juga dapat mempermudah kinerja guru BK dalam mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa, yang nantinya guru BK dapat memberikan layanan BK yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masalah yang dihadapi siswa. Lalu untuk identifikasi dari masalahnya, yang pertama, data siswa sulit diperbarui karena proses pengisian yang manual sehingga memerlukan waktu biaya yang cukup lama.
Yang kedua, analisis hasil asesmen memakan waktu lama, apalagi jika jumlah siswa banyak. Yang ketiga, kurangnya alat asesmen yang inklusif, sehingga beberapa siswa dengan kebutuhan khusus belum terakomodasi dengan baik. Yang keempat, tugas administratif yang menumpuk, sehingga guru BK kekurangan waktu untuk melakukan layanan konseling secara langsung. Yang kelima, tidak adanya rekam jejak digital yang rapi, membuat guru kesulitan dalam memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Lalu yang berikutnya ada langkah efektif asesmen dengan GIVOM. Yang pertama ada perancangan, yaitu mengubah instrumen asesmen ke format digital atau GIVOM. Yang kedua distribusi, menyebar tautan dengan cepat ke peserta didik. Yang ketiga ada pengumpulan dan analisis otomatis. Data terekam real time di Google Sheet dan diolah menggunakan rumus atau fitur-fitur untuk scoring otomatis dan visualisasi hasil. Yang keempat atau yang terakhir, tindak lanjut merumuskan, yaitu merumuskan program yang adaptif dan inklusif berdasarkan hasil analisis cepat. Lalu untuk manfaatnya yang utama, yang pertama ada kecepatan, yaitu pengumpulan data dan agregasi data yang instan. Yang kedua akurasi, yaitu meminimalisir human error dalam perkembangan data. Lalu yang ketiga ada efisiensi biaya, platform gratis tanpa perlu cetak kertas atau software khusus. Yang keempat ada kualitas data yang mendukung analisis kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Tentunya di dalam hal ini, teman-teman sekalian sudah tidak asing dengan apa itu GIVOM. Nah, di sini saya akan mengulik secara singkat saja. GIVOM atau biasa disebut Google Formulir adalah salah satu tools dari Google yang biasanya digunakan untuk membuat formulir pendaftaran, instrumen, survei, dan juga membuat kuis bagi siswa ataupun mahasiswa. Akan tetapi, di dalam presentasi saya ini, nantinya akan membahas GIVOM ini digunakan untuk menggali permasalahan siswa. Akan tetapi, menggali permasalahannya dalam hal ini, yaitu di bagian dasar atau di bagian kulit luarnya saja. Dalam menggali permasalahan siswa untuk lebih dalam, itu nantinya akan memerlukan layanan konseling individual bagi setiap siswa. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dari GIVOM asesmen masalah siswa, yaitu Google Formulir yang bertujuan untuk menggali permasalahan siswa. Contohnya, seperti permasalahan dengan orang tua, permasalahan dalam akademik, dan permasalahan dengan teman sebaya atau dalam sosialisasinya. Lalu tujuan utamanya hampir sama, yaitu menggali permasalahan yang dihadapi oleh siswa, lalu agar guru BK dapat merancang program BK yang pas, lalu untuk menilai layanan BK apakah sudah efektif atau belum, lalu yang terakhir ada membantu guru mapel dalam mengetahui metode belajar yang sesuai. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan dari GIVOM asesmen masalah siswa. Yang pertama yaitu gratis dan mudah digunakan karena merupakan salah satu fitur atau tools dari Google. Yang kedua terintegrasi dengan Google Drive sehingga data yang siswa input dalam Google Form yang Anda buat akan langsung tersimpan di Google Drive. Lalu yang ketiga, jawaban otomatis rapi dan bisa diolah di Google Sheet. Karena keduanya ini bisa berkolaborasi sehingga data tersebut langsung tersimpan otomatis di sheet tanpa harus menginput satu persatu kembali. Lalu yang keempat, banyak jenis pertanyaan. Yang kelima, bisa untuk berbagai keperluan, tidak hanya asesmen masalah siswa saja. Bisa survei, kuis, dan juga absensi. Yang keenam, yaitu bisa kolaborasi dan diakses dari semua perangkat, baik dari Windows, dari MacBook, Android, maupun iPhone. Lalu yang selanjutnya ada kekurangan, ya. Yang pertama yaitu tampilan dan desain yang terbatas karena keterbatasannya tersebut kemungkinan faktor utamanya yaitu karena gratis sehingga Google menggunakan tampilan yang terbatas. Lalu yang kedua, pengaturan keamanan kurang fleksibel karena jikalau akun kita diretas atau terbobol, kemungkinan besar data kerahasiaan yang berisi masalah siswa itu tidak rahasia lagi. Karena bisa saja si peretas ini menyebarluaskan data-data tersebut dan juga permasalahan-permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, analisis data bawaan yang sederhana. Lalu yang keempat, tidak cocok untuk survei yang sangat kompleks. Nah, perlu digarisbawahi,
dalam Google Formulir asesmen masalah siswa dalam hal ini yaitu hanya menggali kulit luarnya saja atau luarannya saja untuk guru BK ini tahu bahwa ada siswa yang perlu akan layanan ini. Seperti itu. Untuk penanganan lebih lanjutnya perlu layanan konseling secara individual. Lalu yang terakhir, yang kelima yaitu tidak mendukung pembayaran secara langsung. Jadi kesimpulannya dalam hal ini, Google Formulir adalah alat gratis yang mudah digunakan untuk membuat survei, asesmen, dan juga kuis dalam layanan BK. Givom juga dapat membantu menggali masalah siswa, merancang program yang tepat, dan mengevaluasi pembelajaran. Meski tampilannya terbatas dan analisis datanya yang sederhana, akan tetapi dalam hal ini Givom juga memiliki kelebihan yaitu tetap efektif karena mudah diakses, praktis, dan terintegrasi dengan Google Drive. Namun, ada kekurangan yang sangat mendasar dan sangat urgent karena di beberapa sekolah itu mungkin belum memperbolehkan siswa-siswinya untuk menggunakan smartphone sehingga mau tidak mau guru BK harus menggunakan instrumen secara manual atau secara kertas yang membutuhkan banyak biaya sehingga inovasi yang kami rancang ini juga memiliki kekurangan dalam hal itu karena mungkin ada beberapa sekolah yang tidak memperbolehkan dalam penggunaan smartphone. Oke, mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.